Mungkin akan lebih berasa juga nanti ketika direct attack. Ketika ada Blazing Duet juga ke RX. Tapi harus dicatat juga karena RX selesai dengan Rose Gold Meteor, jadi nggak bisa di burst. Akan ada shield yang melindungi RX nantinya dalam team fight besar. Dan sekarang Lord masih dipegang. Ingat ini carry. Cuma butuh kurun waktu 5 sampai dengan 10 detik untuk bisa men-take down Lord dengan Speedy Light Wheel. Ini harus ada minimal mungkin salah satu yang trigger Purify dulu ya. Buat bisa nangkap karinya, tapi aduh Lutfi bonyok banget. Yep. Lutfi masih bisa nge-regen SP yang dia milikin. Masih cukup santai mereka, tapi RX sendirian, pede banget. Guna untuk mempertahankan Lord yang tepat berada di depan. Dari Busquets Esports, sementara Lutfi pasang badan di tempat yang berbeda. Akankah berhasil mendapatkan ke arah Wachter. Sementara sekarang X-nya masih mundur sedikit, menyisakan 4 player. Tapi stopnya begitu menyakitkan. Hanya saja Lutfi di tempat yang berbeda. Wey, Sansya pun down. 1 untuk 1 sejauh ini, tapi Blazing Duet dikeluarkan oleh Skylar. Begitu baik namun tempat yang berbeda. RX-nya pun down. Web minion di area defensif Onyx pun belum menjadi sebuah halangan mereka. Wah, ini waktunya untuk Skylar akhirnya punya kesempatan dan item untuk akhirnya bisa membuat dari Busquets kehilangan 4 pemain. Itu dia sebuah kesabaran dan komunikasi yang dijalankan oleh Onyx. Dibuka dengan satu Mountain Shocker, ke reveal keberadaannya di mana Wachter gak ada temennya yang mendekat. Ya, gak punya backup yang begitu dekat, tapi di bagian top lane harus hati-hati karena Harus sepertinya hati-hati. sudah wave minion Kazu. Oh, ketahuan. Terdetek dengan ada Mountain Shocker, mereka sadar dan langsung ngambil alih Lord kali ini. Tidak Ya. perlu Lord evolve, mereka perlu Lordnya terlebih dahulu untuk bisa push 3 lane dari kejaran Super Minion Wave. 8.000 gold. Sekarang udah dibayar. Udah dibayar. Celah kecil yang diciptakan oleh Busquets tadi yang mungkin kelihatan terburu-buru ya Prof ya. Iya. Lama-kelamaan itu kan memberikan modal sama Onyx. Dan di area Lord barusan ya balik modal mereka. Ya aku rasa jangankan 8.000 gold sih, 7 Lord pun Onyx udah pernah menghadapi. Jadi jangan kaget akan hal-hal yang seperti ini. Jangan Awal kaget bukan dengan akhir ya. comeback yang mungkin bisa tercipta ketika emang momentumnya dapat. Apalagi RX benar-benar berada di choke point tadi. Dia benar-benar gak ada jalur untuk bisa kabur sehingga mereka akhirnya bisa men-shutdown RX dengan Blazing Duet dan basic attack dari Skylar. Iya, tadi juga sebenarnya ada peran dari Lutfi ya yang sedikit memisahkan follow up damage sehingga akhirnya Stormbeam dari XT tidak maksimal. Tidak maksimal. Iya, walaupun emang langsung nyicil banget loh, ngeburst banget pasti dari segi HP yang dimiliki oleh Onyx. Oke. Sementara sekarang Lord ada di bagian bawah. RX bekerja keras guna untuk bisa menghilangkan Kara dari wave minion dan juga Lord tersebut. Sementara Lutfi masih berhasil tadi memakan beberapa source skill yang dimiliki oleh Busquets. Oke, Lordnya masih harus ditanggulangi dulu ya. Busquets gak bisa terlalu depan kayak tadi untuk nge-clearnya. Karena mereka juga lagi minim banget dari segi vision. Soalnya ada yang bisa ngejutin kan, kalau ya RX hampir saja menjadi korban, tapi sekarang Lutfi-nya masih berusaha untuk bisa kabur. Mereka pun harus waspada terhadap pergerakan dari Exi. Sementara sekarang dari Wachter-nya tertinggal sendirian, tapi masih ada pergerakan rekan-rekannya yang emang bisa melindungi dan juga Quicksand Guard-nya. Belum diaktifkan juga Tapi lagi. at least base turret bawah ya yang berhasil untuk didapetin sama Onyx itu lane yang berseberangan untuk next Lord, Prof. Ya lumayan menguntungkan ya. Tinggal gimana cara mereka maintain aja di bagian mid lane dan juga di bagian top lane. Karena ketika kita ngomongin soal wave minion di bottom lane nanti, Busquets udah pasti bakal sedikit lebih dirugikan. Wave minionnya akan kedorong terus dengan super wave minion yang dimiliki sama Onyx. Sementara PR-nya Onyx adalah mid lane dan juga top lane. Lutfi sendirian. Yap, dan sekarang harusnya dari sisi network dari masing-masing playernya ini udah sama nih, item udah sama nih, Bener. netral Sama. lagi. Netral lagi jadinya. Walaupun sebenarnya gold sekarang udah gak jadi pengaruh ya. Yap. Oke, apa yang akan terjadi sementara? Tsunami slap-nya, exit down. Menjadi sebuah keuntungan kali ini Onyx ID. Mereka mendapatkan satu orang yang memiliki eksis yang begitu mengerikan. Namun, Kazuna di Quad Shadow dan juga Phantom Shuriken dipadu-padankan guna untuk bisa mengantarkan damage-nya. Oke, itu bagus banget pastinya untuk dapetin XC ya. Walaupun kalau kita bicara tentang adanya power dari kedua belah marksman, RX punya damage yang nyata, tapi dia single target, Bro. Ditambah lagi kalau kita ngomongin soal Kari ya. Banyak orang bilang Kari kalau udah keluarin ultimate Speedy Light Wheel, dia selesai. Dia harus mundur dulu untuk recovery. Wachter setengah darah. Udah Juga dengan sakit banget damage-nya. Oh, tapi nggak kalah sakit ternyata karena men-trigger Rose Gold Meteor barusan. Dari Ocean Ode ini miliki sama Sans. Pedes ya, pedes. Udah, karena ya udah seimbang pasti dari segi
itemnya juga. Cuman kalau ngeliat dari 3.400 sekarang yang dipegang sama Onyx. Yep. Ada konsil tapi Lutfi langsung membuat sebuah barikat. Dan Lordnya berhasil didapatkan oleh Kairi. Sementara sekarang coba lihat waktunya pun masih berhasil menyelamatkan diri dengan quicksand gun yang dimiliki. SP-nya bertambah kembali. Identity tadi ngecek karena rumputan. Masih ada Lutfi. Identity menjadi orang terdepan. Gagal seperti yang mendapatkan player-player dari Onyx Kairi. Iya, dan jangan lupakan Busquets ini best of one ya. Jangan sampai apa yang terjadi di wildcard dengan kayak tergesa-gesa, Yap. tabrak aja. Ini terjadi. Iya, hanya karena mereka kehilangan momentum di bagian base di depan Onyx. Yang mereka terlalu terburu-buru, tapi sekarang Lord Evolve ingat, ini mereka bisa ditabrak loh. Karena kebetulan dari Kibonya juga ready dengan flicker. Oke. Sementara Kiboy ready dengan flickernya, ready dengan tsunami slamnya. Kiboy-nya masih mencari celah. Siapa lagi akan menjadi korbannya? Hehe. Dan itu dia waktunya pun down. Waktunya bola sempat hilang kalah dari sisi One kita. Tapi ternyata untuk kali ini ada tsunami slam. Dan itu dia. Eksinya down. Tapi masih ada immortal. Flicker bola langsung dikeluarkan. Sementara Erika dengan satu win of net tadi langsung dikeluarkan. Namun untuk sekarang. Coba lihat Identity. Mengamankan tadi dengan satu tsunami slam yang udah langsung diambil pula. Sanche pun masih selamat. Tapi di bagian belakang ada Petrify udah langsung dikeluarkan. Dan sekarang eksinya masih berusaha bisa mundur. Pertempuran tempat terjadi di dalam area defense yang dimiliki oleh Busquets di spawn. Dan mereka pun masih bertahan sejauh ini. Satu game saja. Dan ini pun semuanya belum berakhir. 22 menit dan masih berjalan. Ini adalah tempat bermain juga untuk Busquets. Mereka menjalani match di wildcard dengan game time yang juga di atas 20 menit, bro. Ya, tapi siapa sangka kalau misalkan Onyx yang harus bertahan dari Busquets. Wow. Yang awal ekspektasi kita adalah Onyx akan bermain dengan super agresif. Tapi barusan pergantian item yang mungkin cukup dilirik ya. Karena dengan adanya immortality yang sempat dibuat sama Kairi. Dia coba untuk build ke arah dari fleeting time anyway. Tadi sempat keluar dengan menggunakan Mountain Shockernya. Tapi sekarang udah dia jual lagi untuk beli Blade of Despair. Satu item yang nanti akan memberikan dealing damage yang begitu tinggi dari Xunshin. Dan tinggal menunggu beberapa detik dari Lordnya karena kita tahu sendiri untuk sekarang keuntungan masih ada di Onyx karena Lordnya stay di atas. Busquets yang harus nge-push bawahnya. Yap. Wow, ini menunjukkan bahwa setiap region ini berkembang dan mengejar pastinya. Bayangkan ini adalah runner up dari Turki. Runner up. Runner up. Siap-siap Alter Ego, kamu harus semangat. Iya juga ya. Oke, tapi Mountain Shocker. Oke, berhasil ngebanting. Tidak ada follow up damage. Tidak ada follow up damage. Tidak ada backupan sepertinya Ul. Tidak ada sama Tidak ada sekali. backupan. Follow up damage-nya full tadi dari Onyx. Selesai. Dan yang dapat adalah player kuncian ya. Bisa Ya. dikatakan Exi menjadi salah satu initiator juga untuk Busquets. Di menit 23, spawn time-nya udah 50 detik plus. Dan kali ini Onyx mereka unggul dari segi jumlah. Mereka bisa langsung eksekusi menuju ke arah Evolve Lord yang kedua. Oh, di-trap kah? Di-trap kah sama Sans untuk Kazue Oke, nya? Kiboy. Kiboy ada di rumputan tengah Luffy. Sementara sekarang di bagian bawah. Coba lihat akan ada 1v1 situation antara Sans dan juga Kazu. Tapi ketahuan. Squad Shadow ketahuan. Sans yang mundur kembali. Dan sedikit lagi Lord akan menjadi milik dari Kairi harusnya karena dialah pemegang satu-satu bisa tapi ternyata berhasil diamankan oleh RX. Mereka pun langsung saja mundurnya juga mengamankan diri. Quad Shadow Phantom Shuriken bantingan dari Kiboy tidak mendapatkan siapapun identity. Tidak selamat. Last hit dari RX yang Kok akhirnya membuat bisa? dari Evolve Lord jatuh ke tangan Busquets. What? What? Apa ini dan web minion? Oh my god rame banget ini web minionnya. Plot masih ada- twist yang dia dalam plot twist Waduh. ternyata RX. Out of nowhere dia berhasil untuk mendapatkan last hit dari Lord Evolve. Dan sekarang Exinya hadir dengan flicker yang dia miliki. Harus ditahan terlebih dahulu karena Onyx. Mereka akan menerima gempuran yang begitu menyakitkan dari Busquets. Wih, Skylar. Sudah bocor sepertinya Exi. Wah, Kalinya ketahuan. bertemu tapi tempat berbeda Sans. Dicek. Angle-angle kayak gini yang benar-benar Kazue game sense-nya juga tinggi banget berarti Tinggi ya. banget, tapi Tadi dia tidak- mau di-trap Iya, ketahuan. tapi setidaknya Sansnya ngasih waktu Ul. Iya, Nggak ada iya. yang ngedekat ke situ, mereka fokus ke Sans, Lordnya aman. Takut ya. Iya. Ya, Lord Evolve masih bisa ditahan dengan cukup baik oleh Onyx. Keadaannya semakin sengit pasti 25 menit. Ya, first game of the day, 25 menit Onyx ID. Sebagai tuan rumah yang diunggulkan, sangat diunggulkan Pak Pulung. Hampir cek semua FYP itu semuanya Onyx. 25 menit Tapi bro. sekarang 25 menit mereka masih berjuang, mereka masih menahan dan bahkan membalikan gold lead-nya 15.000. Karena tadi Busquets unggul 8.000, sekarang Onyx unggul 7.000. Yep. Ul, marahin ini Ul, Kazu. Siapa? Kenapa Kazu?
Masih minum dari ini. Oh, minggir ya, bibirnya mencong dikit. Kan bisa naikin. Ntar komunikasinya ini. Kayak konslet. Konsulat. Wow, 7.000 sekarang dipegang sama Onyx ya. Walaupun sebenarnya mereka dalam segi ketertinggalan tadi, mereka udah dapetin cashback ya terutama dari satu buah base turret di area bottom lane. Tapi awareness dari Busquets juga bagus banget. Mereka hati-hati, mereka juga menghindari bagaimana sergapan-sergapan yang bisa dilakukan oleh Suns. Wah, tapi bottom lane-nya sih. Ada Sentry. Dan juga Mountain Shocker langsung ke-detect semuanya. Ini dia power dari Xunshin yang kita tahu ya. Dia benar-benar gak ada masalah walaupun kena nerf kemarin. Dari Traceless dan juga dari Mountain Shocker Duration. Yang penting dia tetap bisa nge-reveal posisi dari lawannya. Dan lihat Keyboy. Keyboy. Wow! Ada flicker, langsung berhasil membanting. Dan itu dia target utama. Tapi masih ada Immortal tadi udah langsung dikeluarkan pula. Dan sekarang kasusnya pula langsung pengkilan dengan sangat cepat. Mission complete. Tapi ternyata pemain-pemain dari Busquets mereka pun masih memberikan perlawanan. Blazing duet from Skylar pun langsung dikeluarkan. Tapi sejauh ini ada Ludwig yang menjadi korban pula. RX dan Identity mereka berdekatan. Mereka berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya masing-masing. 3 tukar 1 dan jangan main-main depan Keyboy. Flicker, Tsunami Slam, membuat dari Kazue hilang walaupun tadi dia langsung respon dengan membuat Kara Immortal. Tapi apalah daya, Quad Shadow-nya pun tidak menjadi penyelamat. Ya, terkena Breath of the Ocean juga. Lord Evolve selanjutnya akan ada di tangan Onyx. Kalau ini kecuri, 4 melawan 2 ini akan menjadi kendala yang begitu serius. Busquets sekalipun gak akan berani untuk keluar dari teritori mereka. Mereka akan stay di dalam base. Mereka akan menunggu Onyx bergerak. Waduh. Dan mereka akan mencoba untuk membalikan keadaan dengan Exi yang dimana dalam 1 menit ke depan dia baru punya flickernya. Ya, tapi ini masih ada sedikit waktu ya, 20 detik lah untuk menunggu Lordnya hadir dari sisi Onyx. Dan itu pun adalah waktu yang dibutuhkan untuk Busquets. Mereka menunggu mau player-player ready. Mereka mau Lordnya ke area mid. Oke. Mereka nggak mau lagi Lordnya ke area bottom lane, itu akan membuang-buang waktu. Mereka akan coba untuk push dari 3 wave yang nanti akan dimaksimalkan dari super wave minion. Dan ini akan menjadi game terpanjang di M7 ya, tapi Lordnya ke bawah. Oke. Oh, karena masih ada base Masih turret ada gak base sih? turretnya Iya. tadi di mid. Itu yang terlambat kah? Sehingga buat sekarang mereka akan terus bergerak ke bagian mid lane dan bottom lane. 2 push lane, apakah ini cukup? Keyboy punya flicker. Exi juga bakal punya flicker sekarang berarti. Oh. Oke. Konsil. Ada konsil kembali, coba lihat Keyboy. Keyboy mencari kelah, Kazu sendirian bagian atas. Keyboy sesaat lagi. Pergerakan seperti apa akan mereka berikan? Iya, flickernya ready juga ya dengan adanya Tsunami Slam. Bisa banget target langsung ke arah Kazue. Kalau misalkan try ke RX-nya masih belum berhasil, tapi Lord masuk. Sementara sekarang Lordnya akan masuk dan juga Suns mencoba peruntungan dengan Rocket tapi nggak ada connect. Tapi waktunya mundur dan Base-nya pun terbuka lebar. Kazu down dan Nordic membalikkan keadaan. Epic comeback yang terjadi oleh Onyx. Mereka masih kuat. Mereka masih mampu untuk bisa menunjukkan untuk 1 kemenangan sebagai tuan rumah di match perdana mereka. Wah, hari yang cukup panjang sepertinya ya. First game. Onyx mengawali harinya dengan hari yang panjang langsung. First game of the day yang benar-benar intens banget. Yes. Membuat kita semua, kan semuanya bahkan yang mungkin berasal atau nonton dari MPL ID. Ini merasakan ambience yang begitu mencekam. Kayak feel-nya M7 kali ini kok kayak agak beda ya. Tegang banget ya. Kayak intens banget, tegang banget. Yap. Sampai dengan kita melihat sendiri Onyx yang tadi